Aksi unjuk rasa yang rencananya digelar di Jakarta pada 27 Agustus 2026 disebut tidak hanya diikuti warga Pati, Jawa Tengah. Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB Supriyono alias Botok mengklaim masyarakat dari berbagai wilayah di Indonesia juga akan hadir dalam aksi tersebut. Hal itu disampaikan Botok saat ditemui awak media di depan Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin 24 Agustus 2026. Guys, ini rakyat kembali menagih janji anggota Dewan kita terkait peresmian RUU Perampasan Aset. Ya, teman-teman, kemarin janjinya ya akhir bulan Agustus, teman-teman. Kita berharap pada tanggal 17 Agustus Pak Prabowo akan mengumumkan bahwa ya RUU ini sudah dirampungkan oleh DPR. Tapi ya rupanya, teman-teman, di pidato kenegaraan ya Pak Prabowo tidak menyinggung RUU Perampasan Aset, ya berarti RUU-nya juga belum selesai. Jadi kapan RUU ini akan segera dirampungkan? Padahal teman-teman, dengan adanya RUU Perampasan Aset ini, pemerintah negara bisa mengembalikan hampir 100% bahkan lebih teman-teman kerugian negara akibat korupsi. Nah kan tanpa RUU Perampasan Aset, ya koruptor dihukum 5 tahun, bebas jadi orang kaya raya teman-teman. Tapi dengan RUU Perampasan Aset sudah dihukum berat, dimiskinkan seluruh keluarganya. Wah, itu kan baru mantap. Bagaimana ini konferensi pers baik dari DPR, Istana terkait RUU Perampasan Aset. Kita pantau update terbaru nih, teman-teman. Yuk, tanpa panjang lebar kita simak video berikut ini. Saudara, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu berangkat ke Jakarta untuk menggelar aksi pada 27 Agustus nanti di gedung DPR RI menuntut pengesahan RUU Perampasan Aset dan hukuman mati koruptor. Kelompok Aliansi Masyarakat Pati Bersatu berangkat dari alun-alun Pati menuju Jakarta menggunakan 2 mobil sambil membawa logistik berupa beras dan mie instan untuk kebutuhan selama dalam perjalanan. Total 12 orang ini akan melakukan konsolidasi dengan aktivis lain yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Indonesia Bersatu untuk aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI Jakarta 27 Agustus mendatang. Dalam aksinya, massa akan menuntut DPR RI segera mengesahkan RUU Perampasan Aset. Kan berangkat ke Jakarta, minta doanya semoga perjalanan ini lancar ya. Saya himbau kepada masyarakat rakyat seluruh Indonesia untuk hadir ya di aksi 27 Agustus di DPR RI. Kita menuntut pemerintah untuk segera mengesahkan RUU Perampasan Aset Koruptor dan hukum mati koruptor karena korupsi di negeri ini sudah akut ya. Sebelumnya pada 13 Agustus lalu, massa menduduki kantor DPRD Pati, Jawa Tengah, menuntut parlemen daerah menyetujui pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset dan hukuman mati bagi para koruptor. Audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu dengan DPRD Pati di kantor DPRD setempat bersitegang karena tidak ada titik temu. Akhirnya anggota DPRD yang tertahan di ruang paripurna dievakuasi polisi. Massa kemudian bertekad menyampaikan tuntutannya di gedung DPR RI agar Undang-Undang Perampasan Aset dan hukuman mati bagi koruptor bisa segera disahkan. Terus selanjutnya masalah Aksi unjuk rasa yang rencananya digelar di Jakarta pada 27 Agustus 2026 disebut tidak hanya diikuti warga Pati, Jawa Tengah. Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB Supriyono alias Botok mengklaim masyarakat dari berbagai wilayah di Indonesia juga akan hadir dalam aksi tersebut. Hal itu disampaikan Botok saat ditemui awak media di depan Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin 24 Agustus 2026. Dari seluruh Indonesia, 80% lah. Iya, ngabahan ke saya juga datang ke posko, ucap Botok. Menurut Botok, pihaknya membawa 2 tuntutan yang akan disampaikan kepada DPR RI dalam aksi tersebut. 2 tuntutan itu yakni meminta pengesahan RUU Perampasan Aset serta penerapan hukuman mati bagi koruptor. DPR RI telah menargetkan pengesahan RUU Perampasan Aset sebelum Desember 2026, namun pihaknya meminta adanya jaminan tertulis dari DPR RI agar target tersebut dapat dipastikan dan tidak kembali menimbulkan kekecewaan.
Botok juga mengimbau seluruh peserta aksi pada 27 Agustus 2026 untuk menyampaikan aspirasi secara tertib. Ia berharap aksi tersebut dapat berjalan dengan aman dan tuntutan yang disampaikan masyarakat mendapat perhatian dari DPR RI. Katanya sampai 80 juta untuk digunakan untuk apa dalam kegiatan 27? Itu kan tidak hanya donasi, itu uang saya pribadi dan donasi dari kawan-kawan saya. Gitu. Rencana untuk bayar sewa bis. Soalnya bis di Pati itu kan, Pati Jakarta sekitar 12 juta ya. Dan informasi terakhir hari ini ternyata ya, bis yang sudah di DP sama kami dibatalkan semua. Karena mendapat intervensi dari pihak kepolisian. Mas, kalau bus yang di depan itu ada retak kacanya, itu intimidasi juga, Mas? Ini perjalanan dari Pati ke Jakarta sampai ke tol Karawang, ada jembatan ya. Ada 2 orang pakai masker, pakai jaket, kita dilempar pakai batu bata. Kapan itu? Tadi jam 11 siangan. Jam 10. Ada korban mungkin dari serangan ini? Ya, alhamdulillah hanya rekan-rekan ringan ya, sekitar 3 orang termasuk saya. Karena serpian kaca. Apakah menurut Mas Botok ini intimidasi jelang demo atau seperti apa? Pasti. Ya, kira-kira ya seperti itu. Ya, nanti masyarakatlah yang menilai. Mas, ini kan rekening Mas, ini kan ramainya kan baru kemarin. Sebetulnya kalau kronologi detailnya itu per kapan sih Mas diblokirnya? Tanggal 22. Tanggal 22 jam 11 siang. Jadi tanggal 22 jam 11 siang itu akun TikTok saya diblokir. Setelah itu jam 1 rekening saya diblokir. Terus jam 3 pagi WA saya hilang. Itu kalau pemblokiran rekening ada pemberitahuan di email atau nomor HP atau gimana? Tidak ada pemberitahuan, tidak ada klarifikasi kepada saya. Tanggal 22 jam 11 siang itu akun TikTok saya diblokir. Setelah itu jam 1 rekening saya diblokir. Terus jam 3 pagi WA saya hilang. Itu kalau pemblokiran rekening ada pemberitahuan di email atau nomor HP atau gimana? Tidak ada pemberitahuan, tidak ada klarifikasi kepada saya. Mas, ini kan ada beberapa organisasi di Jakarta yang khawatir kalau misalkan aksi yang tanggal 27 itu merupakan aksi provokasi. Nah, itu tanggapan dari NPB itu sendiri seperti apa? Ya, saya harap untuk teman-teman yang hadir di aksi 13 Agustus untuk bisa menahan diri ya, tidak terprovokasi, tidak anarkis ya. Tidak boleh merusak fasilitas umum, apalagi melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Saya harap petugas keamanan untuk tegas ya. Sekali ada terlihat gejala yang memprovokasi untuk segera ditangkap. Mas, mungkin terakhir terkait RUU perampasan aset ini kan mendorong percepatan. Apa yang menjadi fokus dari kelompok dari Pati ini? Karena kan di koalisi masyarakat sipil yang dikhawatirkan itu RUU perampasan aset ini nantinya aset bisa disita tanpa adanya putusan dari pidana gitu. Kalau dari masyarakat Pati sendiri mungkin apa isu yang disampaikan, yang didorong terkait RUU perampasan aset itu? Ya, kita mendera RUU itu pertama ya, korupsi jelas ya, itu adalah penjajah bangsa ini. Korupsi ini merusak bangsa, Bang. Kedua, korupsi ini merusak masa depan bangsa. Korupsi membuat masyarakat Indonesia itu menderita, terjadi kesenjangan sosial yang sangat luar biasa. Kalau terkait misalkan RUU tersebut disalahgunakan oleh oknum-oknum, mohon izin, itu yang menjadi korban kan pejabat. Karena pelaku korupsi itu pejabat, bukan masyarakat kecil. Gitu. Udah ya. Oke. Nanti sambung lagi atau nanti sore menjelang maghrib sambung lagi ya. Mas, ini berarti dalam rangka mendesak DPR RI untuk segera mengesahkan rencana undang-undang perampasan aset dan hukuman mati terhadap para koruptor. Kami memohon dukungan doa dari seluruh warga Kota Depok. Mari doakan kami dalam perjuangan ini agar carut marut bangsa ini karena koruptor bisa teramputasi, bisa terberantas. Karena
undang-undang ini disahkan oleh DPR RI. Jadi sekali lagi warga Kota Depok mohon dukungan, support dan doanya terhadap perjuangan Aliansi Masyarakat Depok Bersatu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perjuangan. Hukum mati koruptor. Jakarta bakal panas lagi, tapi bukan karena cuaca. Ini karena ribuan massa siap serbu DPR RI Senayan. Tanggal 27 Agustus 2026, berbagai kelompok masyarakat bakal berkumpul di depan gedung DPR MPR RI Senayan. Yang paling menonjol, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) datang dari Pati bawa misi. Koruptor jangan cuma dipenjara, asetnya dirampas, kalau perlu dihukum mati. Tuntutan mereka jelas, segera sahkan RUU perampasan aset koruptor dan terapkan hukuman mati bagi koruptor. Tapi ada drama kecil, rekening donasi mereka yang isinya 80 juta rupiah tiba-tiba diblokir. Warga bingung, kami salah apa? Tapi mereka tetap semangat. Masa udah mulai berdatangan ke Jakarta sejak 26 Agustus. Ada yang istirahat di rumah aman, ada yang langsung koordinasi di lapangan. Intinya, ini suara rakyat yang pengen lihat keadilan nyata. Kalau kamu peduli sama pemberantasan korupsi, jangan cuma jadi penonton. Share video ini. Ya guys, sudah kita simak ya update terbaru dari RUU perampasan aset. Memang miris teman, sampai para ulama saja datang menggeruduk DPR untuk menagih janji ini RUU ini agar segera disahkan. Kita bakal terus kawal teman-teman RUU ini hingga selesai. Jadi jangan sampai kendor, jangan sampai rakyat lupa terkait peresmian RUU perampasan aset. Karena sekalinya kita lupa, mungkin setahun 2 tahun lagi bakal dibahas. Jadi harus terus kita angkat teman-teman di berbagai media sosial terkait ya RUU perampasan aset ini. Ya mungkin itu informasi kita hari ini. Kita doakan yang terbaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.